Diceritakan ya, ada satu orang ini terkenal udah amalnya jelek sekali, mabuk, udah macem-macem dah. Jelas mabuk itu setiap malam tuh. Di daerah itu ada satu orang yang dikenal mujabud dakwah, wali, banyak ambil berkah. Orang ini tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Satu saat si orang yang dikenal mabuk ini, yang dikenal preman ini, mati. Gak ada yang mau takziah, lah tetangganya wala keluarganya. Mati dia. Akhirnya istrinya bayar orang untuk mandiin, untuk ngafanin. Ketika untuk disolatin nggak ada satupun yang datang, nggak ada. Akhirnya istrinya ngomong dah sama orang yang dibayar nih, taruh di perempatan situ dah, di jalan. Yang mau peduli nggak, biar udah jadi bangkai di situ. Nggak taunya orang yang di khalwat itu beberapa puluh tahun, yang nggak pernah keluar, yang sering diziarah diambil berkahnya itu turun, keluar muncul di tengah kota. Kaget, orang-orang semuanya berdatangan. Tanya, ada apa ini? Aku dapat isyarat dalam mimpiku, diperintahkan hari ini untuk turun ke kota untuk merawat jenazahnya seorang yang dicintai oleh Allah. Siapa yang mati? Nggak ada yang mati, hanya orang ini. Kok orang dicintai? Ya iya. Ini orang yang justru dibenci sama manusia karena perbuatannya yang tidak benar. Bukan satu kali, isyaratnya berkali-kali. Antarkan aku kepada istrinya yang paling tahu apa yang ia lakukan. Datang kepada istrinya, tanya, apa yang dilakukan suami kamu? Orang sudah paham, kata dia. Orang sudah paham. Yang saya tanyakan bukan kejelekannya, justru apa amal kebaikannya yang orang nggak paham, yang kamu paham. Ada dua hal suamiku ini yang tidak diketahui oleh orang. Tapi jam 2 malam dia pasti sadar. Kadang-kadang dia udah berat, mabuk berat, nggak sampai tempat tidur udah jatuh duluan. Bangun tidur kadang-kadang udah bercampur dengan air kencingnya, nggak sadar. Tapi jam 2 malam dia bangun, tengah malam dia bangun, dia mandi, dia ganti pakaian, dia sholat, dia sujud sambil menangis, menyatakan betapa hinanya orang maksiat kepadamu ya Allah. Makhluk sudah membenci aku semuanya ya Allah. Engkau Arhamur Rahimin, rahmati aku ya Allah. Kepada siapa lagi aku minta perlindungan, minta kasih sayang, karena semua sudah menolak aku ya Allah. Pintumu yang terbuka untuk hambamu yang bertobat ya Allah. Menangis sampai subuh, sampai pagi. Baru setelah itu dia mulai bekerja setiap malam. Yang kedua, kata dia, yang kedua, dia cinta sama anak yatim. Dia pas-pasan hidupnya, tapi untuk anak yatim dia siap lapar. Dia tidak mau makan kecuali anak yatim yang ia piara, yang ia perhatikan, yang ia ketahui kenyang dulu. Dia tidak mau ganti pakaian kecuali anak yatim udah pakai pakaian baru semuanya. Itu sampai anaknya besar. Masya Allah. Ya ini amalan ini, kata dia. Banyak orang di masjid tapi hatinya sombong, saudara. Orang yang sombong dibenci oleh Allah sekalipun kepalanya sujud di hadapan Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Tapi orang ini mengakui dengan maksiatnya, dia bertobat setiap saatnya kepada Allah, dan Allah itu maha mengampuni taubat. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sering bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian bagaimana rahmatnya terhadap anak yatim? Karena rahmat terhadap makhluk Allah anak yatim, maka dirahmati oleh Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Banyak orang nggak peduli sama keluarganya, nggak peduli dengan tetangganya. Banyak zikir tapi hatinya kejem, sadis, membiarkan orang kesakitan padahal bisa membantu.
Memberikan orang sengsara padahal Allah kasih kemampuan dia bisa membantu. Kejem hatinya. Man lam yarham la yurham. Siapa orang tidak punya rahmat, enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang hatinya rahmat.